Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Aku telah memberikan sebuah, katakanlah contoh ya, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan yang disampaikan oleh sahabat Ali, yang kalau dengan bahasa aku mengatakan, kalian itu tidak perlu melihat siapa yang ngomong, tapi lihatlah apa yang diomongkan. Dengan demikian kebenaran itu menjadi bisa kalian terima. Seperti yang tadi aku lakukan. Kalau kalian lihat video-video awalku, itu aku hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi setelah di tengah-tengah video-videoku yang ada dari sekitar sekarang, kalau nggak salah sudah mencapai 400-an video ya. Berarti kalau tengah-tengahnya 200-an video kemudian, itu aku mengucapkan di samping salam juga sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Itu atas masukan viewerku, tanpa aku melihat siapa dia, tanpa aku melihat latar belakang dia, tanpa aku melihat apa dan bagaimana dia, tapi karena masukan dari dia, nasihat dari dia itu benar, aku lakukan. Dan kemarin ada masukan lagi dari seorang viewerku, dia memberikan masukan, memberikan nasihat agar disertakan juga sebelum sholawat itu adalah syahadatain. Syahadatain itu 2 syahadah ya. Dan hari ini telah aku lakukan. Maka sebelum bersolawat, aku mengucapkan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu juga seperti solawat ya. Syahadat ini aku lakukan karena yang disampaikan oleh viewerku itu sesuatu yang benar. Aku tidak perlu melihat background dia, latar belakang dia, siapa dia, bagaimana dia, itu urusan dia. Tapi ketika dia mencapai sebuah pernyataan yang itu benar, nasihat yang benar, aku terima. Ya. Jadi berpikir akademis itu seperti itu ya. Yang jadi masalah kadang-kadang ketika kita menuntut ilmu, kita mencari kebenaran, kita selalu mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya, bukan apa yang disampaikan. Maka jadilah seperti komen yang kemarin ya, yang mengatakan bahwa Gus Beti itu bukan ahli Al-Quran, Gus Beti itu bukan ahli hadis, dia bidangnya di Alkitab gitu. Jadi dia mengatakan sebaliknya dari apa yang aku lakukan. Dia menjustis seolah-olah aku memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana aku memahami Alkitab. Itu diametral. Bukan begitu, justru aku ingin mengajak teman-teman muslim, teman-teman Islam, jangan memahami Al-Quran itu seperti kalian memahami Alkitab. Ya, begitu juga tentang hadis. Tapi yang terlebih-lebih lagi Al-Quran. Karena apa? Aku sudah jelaskan, kita masuk ke lugotan Arabian, katakanlah grammarnya, gramatikalnya. Kalau kita berbicara dalam Al-Quran itu ada 3 kata, ada isim, ya, ada fiil, ada harf. Ya, ini kamu ngerti nggak nih? Kalau kamu goblok nggak ngerti, kamu tak jelaskan. Berulang-ulang aku jelaskan. Ya. Isim itu ada isim makna, ada isim zat. Salah satu kesalahan teman-teman Kristen itu karena semua dipahami isim itu secara isim zat, bukan isim makna. Lah, aku akan mengingatkan kalian dalam memahami isim dalam Al-Quran itu jangan selalu menggunakan isim zat.
tapi isi makna. Itu loh. Paham nggak kamu? Kamu dikasih tahu tapi goblokmu juga nggak hilang-hilang. Kok tambah kebalik? Aku bukan memahami Al-Quran ya dengan cara bagaimana memahami Alkitab, bukan begitu. Gitu. Makanya lihat kajianku, lihat. Kenapa aku berkali-kali menjelaskan isim? Supaya kamu tidak terjebak. Bagaimana teman-teman Kristen selalu memahami isim itu dalam isim zat. Coba kalau kamu aku tanya, bagaimana kamu memahami tentang perahu Nabi Nuh itu? Apa di otakmu itu ada bikin perahu beneran begitu? Berapa yang bisa masuk? Ya. Oke. Jadi sekali lagi aku telah memberikan contoh. Terimalah kebenaran itu dari siapapun. Kamu tanpa harus melihat backgroundnya. Dan aku sudah melakukan itu. Maka insya Allah semoga aku tidak lupa. Terima kasih untuk saudaraku yang telah menyarankan untuk mengucapkan syahadatain dalam setiap pembukaan. Terima kasih. Semoga itu menjadi amal soleh untukmu. Dan aku matur numbah nuwun. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, itu mukadimah dari diskusi kita kali ini. Ya. Acara mampir ngombe ya, yang itu merupakan menu tambahan dari kajian utama yang dimuat malam hari ba'da maghrib isya itu seharusnya memang aku sampaikan itu di pagi hari ya. Tetapi ya itulah, rezim waktu itu selalu tidak bisa diajak kompromi. Dia punya daya dobrak, daya paksa yang tinggi. Seperti ini tadi malam aku baru pulang larut malam dari kota ya, ada pertemuan dan akhirnya ketemu dengan seorang mu'alaf yang insya Allah nanti malam bisa kita unggah hasil pertemuanku dalam sebuah ngobrol santai ya. Karena kecapean ya molor. Seharusnya pagi tadi aku sudah bisa sampaikan kajian ngampir ngombe, ini molor dan ini sudah tengah hari ini. Itulah rezim waktu selalu tidak bisa diajak kompromi. Mohon maaf sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada suara anak-anak kecil ya anggap aja itu selingan, suara keindahan. Sebagaimana kita dulu waktu kecil juga suka lari-lari. Ya, jadi natural aja. Kalau ada suara anak kecil dinikmati aja sebagai suatu keindahan dalam kajian kita ini ya. Ini di depan ini jalan lalu lalang anak-anak di kampungku. Oke, judul kajian kita kali ini adalah Tuhan telah mati. Ya, Tuhan telah mati. Lengkapnya adalah Tuhan telah mati antara Nietzsche dan Paulus. Jadi aku beberapa waktu yang lalu berbicara atau mengkaji sebuah filsafat ya, yang itu sangat mengaksikan. Jadi kupikir baik juga kalau aku sampaikan atas apa yang aku dapatkan ketika belajar filsafat. Filsafat itu tidak jauh beda dengan budaya. Dia nanti akan menyentuh aspek-aspek antropologis ya. Oke. Tuhan telah mati antara Nietzsche dan Paulus. Pertama, Nietzsche dulu ya. Kematian Tuhan dalam filsafat. Ya. Apa kata Nietzsche? Leh, ambilin kacamata Bapak yang itu, Leh. Ini yang itu sudah datang tuh, sudah diambil sama Bapak. Ya. Sebentar aku ganti kacamata dulu. Itu di. Ah, itu ya. Ya ginilah, tadi malam pulang larut malam. Kehujanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, aku ulangi. Ini kata Nietzsche dalam filsafatnya. Tuhan sudah mati. Tuhan tetap mati
dan kita telah membunuhnya. Kata-kata ini banyak dikutip oleh akademisi-akademisi ya, baik di kampus, di kehidupan sosial, dan dimanapun ya. Tuhan telah mati. Kita lihat dulu siapa background Nietzsche ini. Itu adalah kutipan paling terkenal dari seorang filsuf legendaris. Nama lengkapnya itu Friedrich Nietzsche. Agak sulit ya, karena ini lidahnya orang Jawa bercampur dialek Batak, jadi agak sulit. Apalagi kemarin, terima kasih Pak sudah ngomentari bahasa Inggrisku yang kacau ya. Inggris campur Batak, campur Jawa, tidak karu-karuan. Ini sekarang bahasa Jerman ini kalau nggak salah, nggak sulit ya. Jadi nama lengkapnya itu Friedrich Nietzsche, cuman orang banyak mengenalnya Nietzsche ya. Oke. Tapi ungkapan itu tidak bisa ditelan mentah-mentah ya. Ada kritik sosial yang terkandung dalam gagasan yang sering dikaitkan dengan kelahiran paham nihilisme ya. Nggak bisa dipahami mentah-mentah bahwa Tuhan telah mati gitu ya. Oke, mumpung aku ingat, langsung aja aku jelaskan begini. Ketika kalian membaca keempat Injil kanonik, itu Matius, Markus, Lukas, ya, 3 yang utama itu tidak ada masalah, ya, karena itu kering, ya, sehingga kita bisa mengerti, tidak perlu mengernyitkan dahi, ya. Bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa yang lugas. Tetapi ketika Anda ketika Anda membaca Injil Yohanes, itu agak beda. Karena gaya bahasa yang disampaikan Yohanes itu beda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes itu, kalau aku mengatakan, dia menggunakan gaya bahasa filsafat tingkat tinggi. Jadi cara memahaminya juga beda dan harus hati-hati. Gitu, ya. Beda cara memahaminya. Yohanes itu, lihat aja, baca saja Injilnya, lalu bandingkan dengan ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, itu beda. Rasanya beda, ya. Yohanes menampilkan sebuah gaya bahasa filsafat. Kalau di dalam kasana keislaman itu, tasawufnya itu kental sekali. Jadi kita akan terjebak kalau kita akan memahami Injil karangan Yohanes bagaimana kita memahami Injil karangan Matius, Markus, dan Lukas. Meleset. Maka itulah ketika Injil Yohanes dibuka, ya, yang katanya nih, aku bilang katanya karena kita belum pernah mendiskusikan itu, apakah itu memang benar karya Yohanes atau Yohanes mengambilnya dari katakanlah karya si Platonis, ya, Plato, dari Plato, ya. Itu masih dalam pencarian yang perlu kita kaji, nanti baru kita simpulkan, ya. Apakah itu karya Plato yang itu terkenal sebagai Yohanes awal, ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di mana ayat ini sama-sama dipegang baik oleh kekristenan yang Allah Tritunggal dan Allah Tunggal, sama-sama dipegang ayat ini, tapi tafsiran mereka sudah berbeda, ya. Meskipun kita harus tahu ketika ada kata bersama-sama itu berarti kan dua yang berbeda. Bagaimana ujung-ujungnya lalu ditutup dengan bahwa dia sebagai Allah, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ketika firman bersama-sama dengan Allah, itu menunjukkan bahwa firman bukan Allah. Terus bagaimana bisa ditutup dengan firman itu adalah Allah? Ya. Kan asik, diskusinya menjadi asik ini, ya. Seperti motor dan mobil, itu berarti motor bukan mobil dan mobil bukan motor. Ya. Ada kata penghubung atau Gus Beti bersama-sama dengan katakanlah Paino gitu. Gus Beti bukan Paino, Paino bukan Gus Beti, karena ada kata sambung seperti dan tadi. Di sini adalah bersama-sama. Jadi kata bersama-sama itu menunjukkan dua dan berbeda. Bukan berarti terus Gus Beti itu menjadi Paino dan Paino itu Gus Beti, bukan. Sama.
Di dunia keislaman, khususnya perspektif para wali, ketika Syekh Siti Jenar dipanggil oleh santrinya, Syekh Siti Jenar dipanggil oleh santri utusan dari wali-wali berikutnya untuk mengadakan sidang. Apa kata Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar, tidak ada, yang ada Allah. Coba, bagaimana? Akhirnya Syekh Siti Jenar tetap dipanggil. Ya sudahlah, katanya para wali yang lainnya. Ya sudahlah, Allahnya suruh ke sini. Baru Syekh Siti Jenar datang. Coba, ya itulah bahasa-bahasa tasawuf, ya, bahasa-bahasa filsafat yang tidak bisa ditelan mentah-mentah. Begitu juga ketika Nietzsche ini mengatakan bahwa Tuhan telah mati, itu hati-hati. Apa sebetulnya yang dia maksud? Di sini para pakar berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Nietzsche ini ateis. Ada yang mengatakan, oh tidak begitu, tapi Nietzsche melakukan sebuah protes sosial secara kultural. Ya, kalau Tuhan telah mati, itu Tuhan yang di mana dulu? Seperti di suatu negara, apabila negara itu hukum telah porak-poranda, kebenaran dan kesalahan itu sudah menjadi sesuatu yang tidak karuan lagi, ya. Kezoliman di mana-mana, kekerasan di mana-mana, pembantaian di mana-mana. Itu kan sama saja kita katakan bahwa di negeri itu Tuhan telah mati. Ya. Karena kalau Tuhan masih hidup di negeri itu, maka negeri itu akan menjadi negeri yang bagus, tertata, dan ramah. Karena apa? Hukum Allah tegak. Ya. Tetapi ketika Tuhan telah mati, hancur semua. Meskipun ngomongnya dia bertuhan, tapi pada hakikatnya, pada hakikat kehidupannya, dalam aktualisasi langkah kehidupannya, Tuhan dalam kehidupan dia itu telah mati. Itu maksudnya tentang Tuhan telah mati. Ya. Oke, aku lanjutkan. Nietzsche ini lahir pada 15 Oktober ya, abadnya ke-19 tahun 1844. Oh, jauh, Indonesia belum merdeka. Ya. Ia besar di lingkungan keluarga yang religius. Kakeknya itu adalah pembela imam besarnya Protestanisme. Ya, imam besar. Jadi bukan Katolik, Protestan, ya. Dan tentunya punya posisi penting di gereja. Sedangkan ayahnya Karl, aku harus hati-hati di mengejanya ini. Karl Ludwig Nietzsche. Sulit banget ini bahasa Jerman ini. Ya. Dia diangkat menjadi pendeta di Rocken ya, atas perintah Raja Friedrich Wilhelm IV dari Prusia. Bayangkan, bapaknya itu diangkat jadi pendeta itu atas penunjukan seorang raja. Bukan penunjukan seorang RT. Jadi kita tahu bagaimana status sosialnya Bapak Friedrich Nietzsche ini ya. Dia dari keluarga-keluarga berkelas lah. Kemudian ayah Nietzsche itu meninggal tahun 1849 sebelum ulang tahunnya yang kelima. Jadi sebelum usia 5 tahun sudah menjadi yatim Nietzsche ini. Dia hidup bersama ibunya Francisca dan adiknya perempuan Elizabeth dan nenek perempuannya dari ibunya. Ya, dan ada 2 bibinya gitu. Selain keluarga, ya, latar belakang pendidikan Nietzsche juga syarat nilai-nilai religi, ya. Kita lihat sekarang. Ya, diterima di School Porta, ya, sekolah asrama Protestan terkemuka di Jerman. Kalau sekarang mungkin ya setingkat pondok gitulah ya. Dia unggul secara akademis dan akhirnya diterima atau menerima pendidikan apa yang bagus lah ya, yang luar biasa di sana. Kemudian 1864 ia pergi ke Universitas Bonn, artinya dia belajar di sana untuk belajar 2
disiplin ilmu yang dia pelajari itu teologi dan filologi klasik. Filologi itu hubungannya dengan bahasa, ya. Terlepas dari upaya untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial universitas, 2 semester di Bonn gagal, DU, ya, karena ada pertarungan sengit antara 2 profesor klasik, yaitu Otto John dan Frederick Wilhelm. Jadi kalau kita lihat cerita ini sejak dulu itu, ya, seorang pemimpin itu membawa gerbong, membawa anak buah. Kalau pemimpin bertarung dengan pemimpin, itu akan berpengaruh kepada anak buahnya, gitu ya. Sepertinya Nietzsche ini ada di salah satu kubu dari antara Otto John dan Frederick Wilhelm Reich yang sedang bertarung, sehingga dia harus hengkang dari Bonn University. Oke. Tapi di politik juga gitu kok, ya. Kalau terjadi perseteruan tuh bawa gerbong, ya. Ini ya sepertinya, ya, aku bilang sejarah memang berulang begitu. Oke. Pada tahun 1865 ia pindah ke Universitas Leipzig, bergabung dengan, nah, ternyata benar, dia bergabung dengan Reich yang tadi itu berseteru dengan dengan siapa tadi? Reich tadi berseteru dengan Otto John, ya. Ternyata dia gerbongnya Reich, ya. Yang telah menerima pengangkatan di sana. Jadi Reich diangkat di Universitas Leipzig dan Nietzsche ikut gabung di sana. Di sana itu dia menemukan karya Arthur, ini sulit lagi namanya, Arthur Schopenhauer, ya. Karya-karya Arthur inilah yang mempengaruhi si Nietzsche ini, ya, berpengaruh dalam kehidupannya. Di sanalah dia akhirnya dari filologi menekuni filsafat. Saat mendalami ilmu filsafat itulah kemudian dia menelurkan ungkapan kontroversinya yang ia menunjukkan bahwa Tuhan telah mati. Berikutnya hampir seluruh hidup Nietzsche dihabiskan untuk menjadi akademisi. Ia berhasil menjadi profesor, tapi di universitas lain, di Universitas Basel, dan itu di Swiss, bukan di Jerman, dan mengundurkan diri karena kesehatan tua, ya. 1879 dia mengundurkan diri, dan 1 tahun sebelum Bung Karno dilahirkan beliau meninggal, tepatnya 25 Agustus 1900. Kalau Bung Karno itu lahir 1901, ya. Itu tentang Nietzsche, seorang filosof, ya, jagoan filosofi yang telah menelurkan sebuah pemikiran Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Oke, itu konteks Tuhan yang mati atau kematian Tuhan dalam filsafat oleh Nietzsche. Sekarang kita lihat Paulus, ya. Aku cerita sedikit aja mengulas tentang Paulus, karena di video-video yang lalu, kalau kalian memang aktif mengikuti kajian Gus Beti, sudah cukuplah aku menjelaskan siapa Paulus, ya. Jadi aku di sini akan mereview sekedarnya saja. Paulus itu adalah seseorang, kalau dia mengaku warga negaranya si Roma, tapi dia perpaduan antara Yahudi, antara Israel dan Roma, gitu, ya. Jadi dia Yahudi, ya, dia Yahudi begitu. Dan dia punya guru, Jemael itu gurunya, artinya dia sekolah, ya. Paulus menurut sejarah dia sejaman dengan Yesus, tetapi tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kemudian Paulus menjadi, katakanlah, tukang jagal, juru bantai, ya. Meninggalkan sekian cerita, katakanlah, kejahatan-kejahatan yang itu sangat fatal, membunuh pengikut-pengikut Yesus. Meskipun akhirnya di tengah perjalanan, menurut pengakuan dia nih, ya, ketika dia di Damsyik, dan itu diterima mentah-mentah dalam dunia kekristenan, dia ketemu Tuhan Yesus dan akhirnya dia bertobat. Di sanalah titik balik Paulus yang awalnya menjadi pembantai, akhirnya pendukung pengikut-pengikut Yesus. Dan akhirnya dia menyebarkan ajaran-ajaran Yesus, ya. Cuman di lapangan
ada sebuah masalah, apakah pengikut ajaran Yesus itu harus bersunat atau tidak. Karena terjadi masalah, maka Yakobus mengajaknya untuk ke Yerusalem. Sorry, bukan Yakobus, Barnabas mengajaknya ke Yerusalem. Di sidang Yerusalem itulah akhirnya, atas rekomended Petrus sebagai ring 1, sebagai komandannya para murid, yang 12 minus Yudas ya, dan didukung lagi oleh Yakobus. Kalau bahasa kita, ya sudahlah, nggak sunat nggak apa-apa, gitu. Ya, di situ awal mula pintu bagi otoritas Paulus terbuka, sehingga akhirnya terpecah menjadi dua. Paulus untuk rasul-rasul orang tak bersunat, sedangkan murid-murid Yesus lainnya yang memang benar-benar murid nih, kalau ini kan bukan murid Yesus, itu mengembangkan kepada orang-orang bersunat. Dan sejarah kita tahu ya, akhirnya ketika kekristenan itu dikembangkan terhadap orang-orang yang bersunat, yang notabene Israel Yahudi, mereka tidak mau menerima. Disitulah kita tahu jawabannya kenapa kekristenan akhirnya berkembang justru di luar teritorial Yahudi, yang itu goyim tidak bersunat. Ya, di sana ceritanya. Lalu ada yang mengatakan dari Galatia lah Yesus mengembangkan kekristenan. Tapi ada juga yang mengatakan, oh tidak, dari Antioquia lah Paulus maksud gue ya, mengembangkan kekristenan gitu. Karena memang di Antioquia lah pertama kali disebut Kristen. Ya itu terserah saja, perdebatan-perdebatannya terserah saja lah ya, mulai dari mana. Tapi akhirnya kita tahu bahwa Paulus itu memegang peranan penting dalam kekristenan, karena semua ya apa yang ada di dalam perjanjian baru itu, kalau tidak bisa dibilang mendominasi, paling tidak 50-50 lah antara Injil karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan kita bandingkan dengan surat-surat Paulus. Jadi dominasinya sebetulnya sih kalau menurut aku lebih mendominasi surat-surat Paulus daripada keempat Injil yang ditulis itu. Tapi oke lah, kita anggap 50-50 saja. Kita anggap 50-50 saja pun, itu kita tahu bagaimana Paulus itu benar-benar mempunyai peran penting di dalam kekristenan. Tetapi bagaimanapun peran pentingnya Paulus, dia bukan orang yang bodoh, sehingga dia tidak bisa mengabaikan sosok yang memang diperhitungkan, yaitu Yesus. Ya, dia tidak bisa keluar dari barang-barang Yesus. Tapi bagaimanapun akhirnya dalam dunia kekristenan, Paulus itu adalah orang pertama, bukan Yesus orang pertamanya. Jadi nanti kita tahu mana Kristen, mana Nasrani. Ya, oke. Dan Paulus bukan Sanhedrin, ya. Dia tidak seperti Yusuf Arimatea yang dia Sanhedrin. Ya, jadi Paulus itu di dalam komunitas Yahudi tidak diperhitungkan. Tetapi dia cukup orang yang sangat pintar, ya, karena berguru, sekolah, ya. Oke, itu sekilas tentang Paulus. Terus sekarang kita kutip, apa kata-kata Paulus tentang kematian Tuhan? 1 Korintus 15:17. Ya. Aku baca begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu pernyataan Paulus. Ketika ada kata dibangkitkan, berarti Yesus itu mati. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Itu yang aku maksud, ya. Makanya kita akan melihat bagaimana kematian Tuhan, ya, dalam Kristen yang diusung oleh Paulus. Tadi kan dalam filsafat yang diusung oleh Nietzsche. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15:17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Oke, bila tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Kebangkitan perlu, ya, adanya kematian. Jadi perlu dihadirkan. Hadirnya kebangkitan itu memerlukan kematian, gitu loh.
kita lihat bagaimana proses salib menyalib itu ya. Yahudi itu telah berkolusi dengan Romawi. Inilah ketika politik bermain mata dengan agama. Ketika teologis bermain mata dengan politis ya. Ada persekongkolan jahat ya di antara mereka, yaitu main mata antara kekuatan politik yang otoritasnya dipegang Romawi dan kekuatan teologis yang dipegang oleh tua-tua Yahudi menjadi otoritas yang sah untuk melakukan apa saja. Jadi kalau mereka sudah bekerja sama, apapun keputusan mereka itu menjadi sah, nggak bisa diganggu gugat ya. Oke, sehingga keputusan mereka itu menjadi keputusan yang benar, termasuk membunuh siapa saja yang mereka mau bunuh. Maka peristiwa pembunuhan yang biadab itu juga harus dibenarkan, tidak boleh ada yang menggugat gitu ya. Jadi harus dianggap sebagai kebenaran pembunuhan itu. Akhirnya satu ketika Yesus yang dianggap sebagai batu sandungan ya dari zona kenyamanan Yahudi Romawi ini ya, mereka mengatakan Yesus harus mati. Itu target mereka ya. Bertolak dari kematian Yesus di kayu salib inilah Paulus menggorengnya ya menjadi sebuah bangunan dogma yang menurutnya bersumber dari kitab suci atau dijadikan tradisi ya, menjadikan tradisi kekristenan. Dia mulai berpikir nakal ya, dibawa awan teologis untuk membangun dogma soteriologi. Soteriologi itu dogma keselamatan ya. Kemudian tenggelamlah Paulus dalam dogmanya itu sendiri. Maksudku begini supaya kalian jelas, Paulus itu tidak punya saham apapun atas tersalibnya Yesus ya. Di kayu salib itu dia tidak punya peran. Tapi dengan pengamatan Paulus, dia memanfaatkan peristiwa penyaliban Yesus, kematian di kayu salib itu untuk dia jadikan raw material membangun sebuah dogma teologis yang dia bangun, yaitu soteriologi salib, yang itu merupakan inti dalam kekristenan yang dia pasarkan di luar komunitas Israel, gitu ya. Kemudian Paulus memasarkan soteriologi itu kepada bapak-bapak gereja, ya. Bapak-bapak gereja itu sebagai penjaga gawang religius saat itu ya, menyambutnya, mengakui, jadi memang benar Tuhan telah mati di kayu salib, dan itulah kenapa ada istilah Jumat Agung ya, yang diwariskan menjadi tradisi sampai sekarang ini. Mereka percaya bahwa Tuhan telah mati. Tradisi itu melapangkan jalan ya ke depan, di mana kematian Yesus sukses dibingkai dalam framing teologis ya. Jadi salib Yesus itu oleh Paulus dibingkai cukup dalam frame teologi saja ya. Dia menjauhkannya unsur-unsur atau warna-warna politis di dalam penyaliban Yesus itu ya, dijauhkan. Nah, sekarang tugas kita untuk mencari sebetulnya kematian Yesus itu benarkah untuk menebus dosa, sehingga dia harus dibingkai dalam framing teologis only, atau dia seharusnya dilihat dari unsur politis sehingga dia harus dibingkai dalam framing politis. Nah, ini menjadi diskusi yang seru ya. Tetapi seperti kita tahu, Paulus telah sukses menyingkirkan aroma politiknya dengan mengunggulkan aroma teologisnya. Karena kalau sampai aroma politisnya itu terbaca, ya dogma soteriologi salib yang dia tawarkan menjadi mentah gitu. Ya. Oke, aku lanjutkan. Sekarang ya, bau anyir darah Yesus itu harus kita lihat kronologi sejarahnya ya. Kematian Yesus itu adalah menjadi jalan menuju kemenangan ya.
Artinya tanpa kematian Yesus mereka tidak akan memperoleh walau sejengkal pun kemenangan. Tidak akan. Ya. Jadi dengan matinya Yesus di atas kayu salib yang telah digoreng menjadi soteriologi salib itu menjadi dua yang kita dapat tarik kesimpulan dari situ. Pertama, bagi Paulus sendiri, Paulus pribadi adalah kemenangan dia atas rasul-rasul yang bersunat. Ya, seperti kita lihat, kekristenan itu akhirnya kan tidak tumbuh dan berkembang di Israel sana. Jadi Paul dengan adanya soteriologi salib dan itu berkembang kekristenan di luar Israel itu menjadi kemenangan bagi Paulus atas rasul-rasul yang diutus untuk orang-orang bersunat.